It's not gonna happen. Okay, so maybe you should just Don't say that, please. That's a terrible thing to say. You know, we got really nothing to talk about. And now you are ruining it. You're hurting me. There's a few minutes of your time so that we can work things out. Kendall, I think you're having another off day. You okay, Kendall? Who the hell are you? I'm her future. Would you be kind enough to join me up on stage, please? Pria ini bernama Chris Johnson, berprofesi sebagai seorang pesulap amatir yang kesehariannya sering manggung di sebuah bar yang berada di pusat kota Las Vegas. Meskipun demikian, ada sesuatu yang menarik dalam diri Chris ini nih teman-teman, di mana dia memiliki kemampuan melihat masa depan atau sesuatu yang bakalan terjadi dalam 2 menit ke depan. Ingat lo ya, hanya 2 menit, tidak lebih. Dan hal itu bisa dibuktikan ketika di suatu malam Chris yang sedang perform di atas panggung. Secara ajaib ia memprediksi sesuatu hal yang bakalan terjadi, di mana secara acak ia memilih seorang wanita untuk naik ke atas panggung, untuk kemudian mengatakan kepada si wanita tersebut bahwa kalung wanita itu akan segera terlepas dari lehernya. One now. Magic, folks, and that's why I'm here. Young Kyung, why don't you look inside my pocket? Wouldn't that be something? Wouldn't that just blow your mind? Let's have a big hand for Young Kyung. Jika kita sudah mengetahui bahwa Chris memiliki kemampuan mengetahui sesuatu yang terjadi dalam 2 menit ke depan, ternyata di balik itu semua ada satu pengecualian, di mana Chris sering mendapatkan penglihatan masa depan yang melebihi dari 2 menit kemampuannya. Dan penglihatannya tersebut akan membawa kita ke dalam sebuah kafe yang sedang dikunjungi oleh Chris, di mana di sana terjadilah sebuah misteri yang membuat Chris penasaran dengan kemunculan sosok seorang wanita cantik. Dan semenjak saat itu Chris pun sangat sering datang ke sana hanya untuk melihat kedatangan wanita tersebut. Namun karena dia sendiri tidak tahu kapan itu terjadi, alhasil Chris pun tidak pernah melihatnya. Dengan kemampuannya tersebut, Chris pun mencoba meraup keuntungan dengan bermain judi poker di sebuah kasino. Ia segera bergabung masuk ke dalam meja, dan saat itu juga dengan sangat mudah Chris mampu melihat kartu apa yang akan keluar dalam 2 menit ke depan. The idea is to go unnoticed. No mega jackpots. No, I can't see everyone's future. Only my own. Alhasil hal itu membuat Chris menang setiap saat dan mendapatkan banyak koin. Walaupun sesekali dia sengaja membiarkan dirinya kalah agar semua orang tidak menaruh curiga dan juga identitasnya dipastikan tetap aman. Namun siapa sangka ternyata keberadaan Chris di sana telah diawasi oleh para pengawas dan pemilik kasino yang berada di ruang kontrol kamera CCTV, di mana mereka curiga kalau Chris sudah tahu kartu apa yang bakalan keluar, yang entah bagaimana dan seperti apa kecurangan yang telah ia lakukan itu. Mereka pun semakin curiga ketika Chris terlihat dengan sengaja melihat ke arah kamera CCTV, sehingga hal itu membuat mereka mengirimkan security untuk mengamankannya. Mengetahui hal itu, Chris pun segera meninggalkan meja, lalu pergi ke kasir untuk menukarkan koinnya, untuk kemudian berniat akan segera pergi sebelum tertangkap. Setiba di depan kasir, Chris kembali melihat sebuah insiden yang akan terjadi dalam 2 menit ke depan, di mana tiba-tiba datang seorang pria menodongkan senjata ke arah si kasir, berniat untuk merampok dengan memaksa si kasir untuk mengeluarkan semua uang yang ada di dalam berangkas. Dalam penglihatannya, Chris tiba-tiba melihat 2 orang security yang mengetahui aktivitas si perampok dan menyuruhnya untuk meletakkan senjatanya. Namun si perampok justru menembak petugas security tersebut hingga terjadilah kepanikan. Dan benar saja, muncullah seorang pria seperti yang ada dalam penglihatannya, membuat Chris pun mencoba menggagalkan aksi pria tersebut dengan mendorongnya. Step back, we'll settle this. It's his gun. He was gonna shoot 2 people. Step back. Namun sangat disayangkan aksi heroiknya itu justru dianggap sebuah aksi kejahatan oleh 2 orang security tersebut. Meskipun Chris mencoba memberitahu bahwa pria itu akan menembak mereka, namun apalah daya mereka tetap tidak percaya. Right now. Hey! What's he doing? Pada akhirnya terjadilah kejar-kejaran antara Chris dan pihak keamanan, di mana mereka tidak mampu menangkapnya, karena tentu saja Chris bisa melihat apa yang akan terjadi dalam 2 menit ke depan. Your left. Turn around. He's right between you. Kejar-kejaran kembali berlanjut di jalanan, di mana untuk kesekian kalinya kita akan melihat Chris mengetahui apa yang bakalan terjadi, sehingga saat ada kereta yang melintas, Chris sudah pasti tahu berapa kecepatan yang dibutuhkan agar tidak tertabrak oleh kereta api tersebut.
Di sisi lain, kemampuan Chris tersebut yang selama ini selalu ia rahasiakan kepada siapapun ternyata tidak bisa ia tutupi semudah yang dibayangkan. Di mana rupanya ada seorang agen FBI bernama Kelly yang sudah sejak lama mengetahui hal tersebut dan masih terus mencari dan selalu mencari keberadaan Chris itu. We need every agent available beating the street. 5 days, Callie. That's it. Chris pun yang sudah berhasil kabur dengan membawa mobil curiannya. Saat itu juga ia pun memutuskan untuk mendatangi dan bersembunyi di rumah seorang pria tua yang tak lain adalah sahabatnya sejak lama. Sementara itu seorang detektif bernama Tori Kittles mendatangi petugas keamanan kasino bernama Chief Roybal untuk meminta keterangan seputar mobil curian yang dibawa oleh Chris itu. Setelah memperlihatkan kartu anggotanya, Tori lalu mengajak Roybal untuk ikut bersamanya menemui Kelly. Di sana Kelly mengatakan kepada Roybal bahwa Chris memang seorang penjudi yang bermain curang. Namun aksinya di kasino yang terlihat menyerang seorang pria bukanlah sebuah bentuk kejahatan, justru dia sedang menggagalkan aksi perampokan dari salah seorang perampok dan pembunuh yang selama ini menjadi buronan. Tak berselang lama setelah Roybal pergi, detektif Tori kembali menghampiri Kelly menyampaikan sebuah informasi bahwa posisi mobil curian yang dibawa oleh Chris sudah berhasil terlacak. Dan tanpa menunggu waktu lama, Kelly segera meluncur ke lokasi dan langsung masuk menemui Chris yang terlihat sedang bermain biliar bersama sahabat tuanya itu. Saat itu Kelly mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke sana bukanlah untuk menangkap Chris, melainkan dia hanya ingin meminta bantuan tanpa membahas mobil curian ataupun aksinya yang ia lakukan di kasino. Niat Kelly itu pun lalu membawa kita ke dalam ceritanya, di mana FBI dan pihak kepolisian tengah menghadapi masalah serius tentang adanya sekelompok teroris yang diketahui telah mencuri bahan nuklir untuk segera diledakkan. Dan inilah rencana Kelly, di mana ia meminta Chris untuk menggunakan kemampuannya tersebut untuk melihat sekiranya di mana lokasi bom itu akan diledakkan. Namun Chris yang mendengar permintaan itu tentu saja langsung menolak dan enggan untuk melakukannya, karena dia sadar bahwa dia akan terus dijadikan budak untuk kepentingan pemerintah dan segelintir orang-orang yang memanfaatkan kemampuannya itu. Bukan tanpa alasan di mana Chris ternyata mengalami sedikit trauma sejak di usia 3 tahun. Selalu dijadikan bahan penelitian oleh orang-orang yang tertarik dengan kemampuannya, tanpa peduli kebebasan dan privasi yang seharusnya menjadi haknya. Melihat Chris yang terus saja menolak, Kelly pun pada akhirnya dengan terpaksa mengerahkan pasukannya untuk masuk dan meminta mereka untuk mengepung Chris saat itu juga. Bersamaan dengan itu, Chris pun seketika tersadar dari alam penglihatannya, di mana ternyata itu hanyalah sebuah penglihatan yang akan terjadi dalam 2 menit ke depan. Sehingga sebelum Kelly datang, Chris pun memutuskan untuk segera pergi secepatnya. Right, I gotta go. He's gone, right? Kelly pun yang baru saja tiba di sana tanpa menemukan Chris. Saat itu juga ia pun tahu bahwa Chris baru saja pergi setelah penglihatan Chris memberitahunya bahwa Kelly akan datang ke sana. Di keesokan harinya, kita akan melihat Chris sedang berada di sebuah kafe, di mana dia sedang menunggu wanita misterius yang muncul di penglihatan masa depannya, seperti yang saya ceritakan di awal tadi teman-teman. Tak berselang lama menunggu, pada akhirnya wanita tersebut pun benar-benar datang. Ia masuk ke dalam dan kemudian berjalan melewati Chris, namun mirisnya tanpa menoleh sedikit pun ke arah Chris. Dan faktanya wanita ini adalah cinta sejati Chris yang pernah hadir dalam hidupnya. Sehingga itulah sebabnya kenapa dan bagaimana Chris mampu melihat masa depan melebihi batas 2 menit kemampuannya. Dan yang akan terjadi selanjutnya benar-benar sangat menarik perhatian saya nih teman-teman. Di mana saat wanita itu duduk, Chris pun berulang-ulang kali mencoba berkenalan dengan si wanita dengan menggunakan kemampuannya itu. Dimulai dengan cara langsung berkenalan tanpa basa-basi, yang ternyata hasilnya gagal. Please. Berlanjut dengan cara kedua dengan bertanya mengenai kopi yang akan dia minum. Dan ternyata cukup luar binasa. Ya, gagal lagi. Kemudian trik berpura-pura minjam korek yang ternyata si wanita bukanlah seorang perokok. Dan terakhir muncullah seorang pria yang merupakan pacar si wanita. Namun wanita itu dan pacarnya tiba-tiba bertengkar. Melihat momen itu pun Chris memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjadi pahlawan. Namun justru itu malah membuat si wanita kesal kepada mereka berdua. Lalu tanpa peduli ia pun segera meninggalkan kafe itu. Setelah melihat beberapa kemungkinan, pada akhirnya Chris pun berhasil menarik perhatian si wanita dengan cara yang sama sesuai penglihatannya. Namun sialnya dia harus rela terkena pukulan. So sorry. Are you okay? Let me help you. Get out of here! Will somebody please call the cops? Come on.
Wanita itu akhirnya simpati pada Chris dan Chris pun berhasil mengobrol lebih dekat dengan wanita pujaan hatinya itu. Diketahui wanita ini bernama Alice Cooper, merupakan seorang guru sekolah dasar. Di tengah obrolan, Chris mengatakan pada Alice bahwa mobilnya baru saja dicuri dan dia bingung mau pulang dengan naik apa. Sehingga apakah mungkin dia bisa ikut menumpang di mobil Alice? Your car was stolen? Pucuk dicinta ulam pun tiba, seperti banyolan yang dikatakan bocah-bocah yaitu Alice pada akhirnya setuju dan mereka pun berangkat. Well, listen, maybe I could give you a ride. Hanya berselang waktu beberapa menit ternyata Kelly datang ke kafe tersebut bersama timnya. Dan di sana ia dengan mudah mendapatkan informasi tentang mobil yang dikendarai oleh Alice dan Chris untuk kemudian segera dilakukan pelacakan. Sementara itu di lokasi lain kita akan diperlihatkan dengan sekelompok teroris yang dipimpin oleh seorang pria bernama Gobang. Di mana saat itu mereka sedang melakukan penyelundupan bahan nuklir atau bom seperti yang dikatakan oleh Kelly sebelumnya. Rupanya salah satu dari mereka berperan sebagai seorang mata-mata, sehingga mereka pun tahu informasi apa saja yang terjadi di luar, termasuk berita tentang FBI yang sedang melakukan pengejaran terhadap seorang pria bernama Chris. Namun berita itu membuat Gobang penasaran, di mana dia yang tidak tahu alasan apa dan kenapa FBI memburu Chris, membuatnya pun tak ingin mengambil resiko. Saat itu juga ia memerintahkan anak buahnya untuk mencari dan membunuh Chris secepat mungkin. He said they haven't found him yet. Get rid of him. Do it now. Sementara itu di tengah perjalanan, Chris dan Alice tak kunjung tiba sampai di tempat tujuan. Yang entah memang Chris sengaja untuk berlama-lama atau apapun lah itu. Namun yang pastinya saat itu waktu pun beranjak malam ditambah hujan pun turun semakin deras. Kondisi itu pun menginginkan mereka berdua singgah di sebuah motel yang ada di pinggir jalan. Alice tidur dalam kamar motel, sementara Chris memilih tidur dengan mobil. Pagi harinya ternyata Chris kembali menggunakan kemampuannya untuk melihat masa depan, di mana saat Alice selesai mandi, Chris pun memutuskan bermain sulap dengan merubah tisu menjadi bunga. Dan saat itulah Alice mulai tertarik dan pada akhirnya, Setelah selesai main air, Chris pun terlihat melamun dan mungkin sedang berpikir apakah Alice adalah jodohnya. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Dan saat menjelang siang, Alice mengunjungi sebuah supermarket untuk berbelanja. Namun ia tak menyadari Kelly yang sudah mengetahui lokasi mereka. Dan saat itu juga Kelly memanfaatkan kesempatan itu untuk menangkap Chris. Di situ Kelly mencoba mempengaruhi pikiran Alice dengan mengatakan bahwa Chris adalah seorang psikopat berbahaya yang pandai memanipulasi keadaan atau berbohong. Tak hanya sampai di situ saja, Kelly ternyata juga menunjukkan video rekaman CCTV saat Chris melakukan aksinya saat berada di kasino. Terpengaruh dengan semua kebohongan itu, Kelly pun meminta bantuan Alice untuk menjebak Chris dengan cara memasukkan obat tidur ke dalam minumannya. Have a drink, put one of these in his glass. Hey, there's something wrong. Oh, no, I'm fine. Dan ujung-ujungnya Alice pun yang sudah terjerat oleh cintanya Chris. Pada akhirnya ia pun jujur dengan mengatakan bahwa ia baru saja melakukan perintah Kelly untuk membuat Chris pingsan dengan obat tidur. Setelah mendengar informasi itu, Chris kemudian memberikan sejumlah uang kepada Alice untuk kabur dari sana agar Alice terhindar dari bahaya. They know about you. You need to get away from here. But if you can wait, I'll find you. Sementara itu Chris sendiri dengan santai berjalan keluar motel. Kemudian tanpa ragu ia pun loncat ke bawah tebing, membuat Kelly pun dengan segera menyuruh anak buahnya untuk menangkap Chris dalam keadaan hidup-hidup. Ternyata saat ini posisi Chris benar-benar sangat terancam, di mana ia bukan hanya dikejar oleh FBI, akan tetapi kelompok teroris juga sedang berusaha mengincar kematiannya. Namun, Ellie sendiri tak tinggal diam. Ia segera menabrakkan mobilnya ke tangki air, hingga mobilnya itu pun terperosok nyaris menghantam kawanan FBI yang berada di bawah tebing. Dan dengan kemampuannya, Chris lagi-lagi dengan mudah menghindari mobil tersebut dalam hitungan sepersekian detik, disusul dengan gelindingan batu-batu besar yang nyaris menimpa tubuhnya.
Sialnya saat tiba di bawah tebing, Ellis tiba-tiba muncul dan mendorongkan pistol ke arah Chris untuk kemudian memintanya untuk segera menyerahkan diri. Namun saat beberapa batang kayu terlihat akan menghantam mereka berdua, Chris justru tidak kabur untuk menyelamatkan diri, melainkan dia justru memilih untuk menyelamatkan Kelly. Tak jauh dari sana, Ellis yang terlihat akan pulang dengan berjalan kaki, tiba-tiba didatangi oleh salah satu oknum teroris yang menodongkan pistol ke arahnya, hingga ia pun ditangkap untuk dijadikan sebagai sandera. Sementara itu Chris yang juga ditahan oleh FBI terlihat sedang berada dalam sebuah ruangan dengan keadaan tubuh terikat, di mana dia dipaksa oleh Kelly agar tetap membuka matanya dengan melihat berita di televisi, sehingga Chris bisa melihat di mana lokasi keberadaan bom tersebut melalui kemampuan penglihatannya. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi dalam penglihatan Chris, di mana berita tersebut justru memperlihatkan Ellis yang sedang disandra dengan bom yang ditempelkan di tubuhnya, kemudian diledakkan hingga meninggoy saat itu juga. Dan sampai di titik ini, Chris yang hanya memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu yang terjadi dalam 2 menit ke depan, tentu saja mustahil untuk bisa mencegah dan melakukan sesuatu dengan waktu yang sesingkat itu. Namun perlu diingat seperti yang saya sampaikan di awal bahwa Chris mampu melihat jauh melebihi 2 menit kemampuannya jika hal itu berhubungan langsung dengan Ellis. Setelah melihat semua itu, Chris pun mengatakan kepada Kelly bahwa kemampuannya tidak akan bisa digunakan jika dengan cara dipaksa dengan posisi terikat seperti itu. Mendengar hal itu, Kelly pun segera menyuruh anak buahnya untuk memasukkan Chris ke sebuah ruangan. Namun saat akan dimasukkan, di saat itulah Chris memanfaatkan kesempatan untuk meloloskan diri. Tada! Setelah berhasil kabur, Chris saat itu juga segera pergi menuju ke lokasi di mana Ellis akan disandra. Namun setelah melihat situasi dan berbagai kemungkinan yang akan terjadi, Chris pun tak ada pilihan lain selain bekerja sama dengan Kelly demi menyelamatkan Ellis. Untuk itu, Chris dan Kelly menyusun sebuah rencana agar bomnya bisa segera ditemukan dan Ellis juga bisa diselamatkan. It hasn't happened yet, and I know who has her. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Chris pun memimpin rencana penggerebekan. Dimulai dengan melumpuhkan mobil tempat di mana Ellis saat ini berada, sembari memberi aba-aba di mana dan kapan waktu yang tepat untuk Kelly melepaskan tembakannya. Saat Ellis keluar dari mobil untuk segera menuju ke arah Chris, namun dengan terpaksa ia berbelok arah dengan memasuki sebuah bangunan demi menghindari baku tembak, sekaligus hal itu membuatnya kembali dijadikan sandera dan dimasukkan ke dalam sebuah kapal. Namun beruntung, dengan kemampuan yang dimiliki Chris, Kelly dan timnya pun bisa dengan santai berjalan di zona perang tersebut, bahkan tanpa harus takut tertembak. Alhasil sesuai perintah dan petunjuk dari Chris, Kelly dan timnya pun sama sekali tidak mengalami kesulitan, hingga satu persatu kelompok teroris pun tewas dan berhasil dilumpuhkan. Tak hanya sampai di situ saja, jebakan bom dan posisi penembak jitu yang tengah mengincar mereka dengan mudah dilumpuhkan setelah Chris kembali memainkan keahlian penglihatannya. Sniper. Behind us. Got him. Untuk mempercepat pencarian, Chris kemudian menyuruh Kelly dan tim FBI untuk berbencar. Sementara Chris mengerahkan seluruh kemampuan penglihatannya untuk melihat apa yang terjadi di masa depan, sehingga dia bisa tahu di mana lokasi Ellis berada dengan waktu yang sangat cepat. Setelah mendapatkan penglihatan kalau Gobang sedang menyandera Ellis di lokasi dekat ruang mesin, tanpa menunggu lama mereka pun segera menuju ke sana, di mana di sana Gobang meminta Kelly untuk menjatuhkan senjatanya. One more step, fortune teller, and it definitely won't be good for you. You're gonna be okay, Liz. Back off! How good are you with that gun? Very. Chris pun yang percaya dan mengandalkan kemampuan menembak Kelly. Saat itu juga Chris mendekat ke arah Gobang, lalu dengan mudah menghindari peluru dengan sangat cepat setelah mengetahui kemana arah peluru yang dilepaskan oleh Gobang itu. Kesempatan itu pun tak disia-siakan oleh Kelly. Ia dengan gerakan cepat melepaskan tembakannya, hingga membuat Gobang pun meninggoy saat itu juga. Setelah sekelompok para teroris dilenyapkan, kini giliran bomnya yang harus segera ditemukan. Namun siapa sangka kali ini Chris justru melakukan sebuah kesalahan, di mana ternyata bomnya bukan berada di kapal tersebut, melainkan berada di dalam kapal lain.
Di tengah kepanikan saat mengetahui kalau bom akan segera meledak dalam waktu beberapa detik lagi, dan mereka semua pun dipastikan tidak memiliki waktu untuk melarikan diri, tiba-tiba dan ternyata di sepanjang lika-liku kerumitan dari film yang kita saksikan ternyata sama sekali belum terjadi. Apakah kalian masih ingat saat Chris dan Ellis baru saja melakukan mantap-mantap dan Chris pun melamun? Dan lamunannya itulah kejadian yang baru saja kita saksikan dengan sangat panjang, namun sama sekali belum terjadi. Karena seperti yang sudah jelaskan di awal, jika semua berhubungan dengan Ellis, maka kemampuan penglihatan Chris akan melebihi dari 2 menit kemampuannya. Dan yang terjadi sebenarnya sejak awal adalah Chris memutuskan untuk bekerja sama dengan Kelly dengan hanya memberitahu Kelly di mana posisi Gobang berada dan mencegah mereka meledakkan bom tersebut. Namun dengan satu syarat, Ellis tidak dilibatkan dalam masalah ini. Dan film pun selesai. Something I have to do. I can't put it off anymore. Come back to bed. Liz, I gotta go. You ready? Yeah. Baiklah teman-teman, mungkin segitu dulu aja perjumpaan kita di alur cerita film kali ini. Harapan saya semoga teman-teman terhibur. Terima kasih sudah menonton, saya pamit dan sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya.